Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil ringkasan mengenai materi budaya dan PR. Di sini kami beranggotakan Diego, lalu ada Mega, dan saya sendiri Siti Sonia Sidah. Di poin pertama yaitu mengenai tentang topik yang digunakan dalam artikel ini, mengenai kajian budaya di masyarakat yang dilakukan oleh seorang public relation, guna untuk menjaga keutuhan budaya yang ada dalam masyarakat atau suku Baduy tersebut. Lalu di poin kedua yang ditanyakan yaitu metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode etnografi. Menurut Suwardi Endaswara tahun 2006 adalah untuk mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya. Artinya, dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana kegiatan internal dan eksternal PR serta proses PR budaya yang dilaksanakan oleh jarum pemerintah. Teknik kajian berupa observasi dan studi pustaka. Jadi teknik yang digunakan bisa PR terjun langsung ke dalam sebuah budaya tersebut atau bisa mencari dari referensi buku lain. Di poin ketiga ini yaitu tentang isi artikel. Pertama, penjelasan tentang suku Baduy, lalu yang kedua, penjelasan tentang jarum pemerintah suku Baduy, yang ketiga, penjelasan tentang peran dan fungsi PR, yang keempat, penjelasan tentang jarum pemerintah dilihat dari fungsi PR. Untuk poin pertama, saya serahkan kepada Mega untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Sonia. Sejarah suku Baduy. Masyarakat Baduy atau orang Kenakes merupakan salah satu yang tinggal di desa Kenakes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan yang disebut Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan yang paling besar dari suku ini adalah dalam menjalankan pikuku atau aturan adat saat pelaksanaannya. Jika Baduy Dalam masih memegang teguh adat istiadat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan saudaranya Baduy Luar. Posisi tempat suku Baduy dibagi menjadi 3 posisi. Yang pertama adanya Kampung Tangtu. Kampung Tangtu menjadi kawasan dengan kemandalaan tertinggi. Kedua, adanya Kampung Panamping. Kampung Panamping tingkat kemandalaan lebih rendah dan terletak di luar kawasan Tangtu. Yang ketiga adanya Kampung Dangka. Kampung Dangka sudah di luar tanah adat. Mereka tak lagi terikat oleh aturan kepercayaan manisme Wisunda Wewitan yang dijunjung suku Baduy. Nah, kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kenaken Dalam atau Baduy Dalam. Nah, ini adalah ciri khas suku Baduy dari dalam. Suku Baduy Dalam merupakan kelompok yang biasa tinggal di dalam hutan. Ciri khas suku ini bisa dilihat dari pakaian yang berwarna putih. Mereka tidak mengenal teknologi seperti uang maupun sekolah, sehingga orang-orang suku Baduy Dalam hanya berkomunikasi dengan bahasa asli, yakni bahasa Sunda dialek Banten. Nah, yang kedua, adanya suku Baduy Luar. Ini mempunyai ciri khas pakaian berwarna hitam. Suku ini tinggal di daerah yang letaknya mengelilingi wilayah tinggal suku Baduy Dalam, sehingga mereka sudah tidak mengenal baik budaya luar seperti teknologi, sekolah, dan uang. Adat istiadat dari suku Baduy. Masyarakat Baduy dikenal dengan keteguhan menjaga adat istiadat warisan leluhur. Mereka, bagi penduduk Baduy, kata tabu membuat mereka berhasil memelihara tradisi bubut. Dengan sepenuh hati, komitmen yang luar biasa dalam menjunjung tinggi kearifan lokal. Orang Kenakes menutup diri dari pengaruh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisionalnya
khususnya Baduy Dalam atau Kampung Tangtu. Nah, ini adalah sistem pemerintahan masyarakat Baduy. Istilah Paum dan Jaro dalam sistem pemerintah yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercayai masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Penduduk Kenakes dipimpin oleh kepala desa yang disebut dengan Jara Pamarentah dan yang di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pemimpin adat Kenakes yang tertinggi yaitu Pu'um. Selanjutnya oleh Diego. Baik, terima kasih Mega. Poin kedua, saya akan menjelaskan tentang Jaro pemerintah suku Baduy. Dalam pemerintah Baduy, istilah Jaro banyak digunakan. Arti kata Jaro sendiri adalah ketua kelompok atau pemimpin. Pada tingkat Panamping terdapat seorang Jaro yang tidak hanya mengurus dan mengatur seluruh Jaro, tetapi juga berkuasa mutlak sebagai pengawas serta pelaksana tertinggi Pikukuh di Panamping. Jaro pemerintah adalah Jaro Kanakes, kepala desa yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Para puun dan pemerintah daerah, acuan ke atas juga dua yaitu puun dan camat. Karena itu seorang Jaro pemerintah merupakan pengimbang di antara kedua kategori pemimpin itu, yang dengan penuh bijaksana harus mampu melaksanakan semuanya. Masa kerja seorang Jaro pemerintah tergantung dari lamanya sejauh mana ia mampu melaksanakan kebijaksanaan pengimbang yang dimaksud. Jaro pemerintah dibantu oleh paling tidak 3 orang pembantu utama, yaitu Carik, adalah juru tulis desa yang selalu berasal dari luar Kanakes, dan 2 orang pengiwa, pembantu Jaro pemerintah yang berasal dari Panamping. Di poin ketiga ini, itu menjelaskan tentang fungsi PR. Public relation dalam budaya merupakan bagian dari konteks budaya yang berlangsung di masyarakat. Jadi, public relation ini tidak hanya berfungsi di sebuah perusahaan, tetapi di masyarakat adat pun harus ada. Peran dan fungsi PR itu sendiri dalam kajian budaya dijalankan oleh kelompok masyarakat adat. Jadi, public relation tidak bekerja sendiri, tetapi ia juga bekerja dengan masyarakat lainnya untuk mendapat dukungan internal maupun eksternal. Internalnya dari dalam masyarakat mereka sendiri dan eksternalnya mungkin dari luar suku budaya mereka sendiri. Peran PR budaya dalam masyarakat adat sebagai upaya mempelajari ragam kultur masyarakat adat. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa public relation ini tidak hanya bekerja di perusahaan saja, tetapi di dalam sebuah masyarakat yang budayanya berbeda juga ada, karena seorang public relation itu harus bisa menyesuaikan antara, karena ia juga sebagai penghubung. Jadi penghubung maupun dari masyarakat ataupun penghubung dari perusahaan ke media. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Greg Clatty tentang The Cultural Tribes of Public Relation dari 2016, dalam penelitiannya menjelaskan salah satunya PR juga menjadi kontes pada budaya kelompok masyarakat tertentu sehingga memberikan kontribusi terhadap peran dan fungsi PR. Pada PR budaya ini, PR dalam budaya ini tidak bekerja sendiri, tetapi ia juga bekerja sama dengan masyarakat, karena tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, ia juga tidak bisa menjalankan perannya. Dalam kajian ini pun, Jaro pemerintah berperan sebagai PR budaya. Nah, kalau biasanya di perusahaan disebut dengan PR atau public relation, kalau dalam budaya ini disebutnya Jaro pemerintah. PR budaya masyarakat Baduy.
Peran dan fungsi yang dijalankan oleh Jaro pemerintah menyangkut aktivitas internal PR dan eksternal PR, yaitu pihak masyarakat Baduy yang beliau wakili disebut publik internal dan pihak luar Baduy yang disebut publik eksternal. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Diego. Baik, publik keempat adalah fungsi public relation yang dijalankan Jaro pemerintah. Yang pertama adalah mengabdi pada kepentingan suku Baduy dan pemerintah nasional. Memelihara komunikasi yang baik dengan semua masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan menjunjung tinggi keluhuran budaya dan adat suku adat masyarakat Baduy. Siap. Yang selanjutnya, fungsi Jaro pemerintah dalam suku Baduy. Jaro pemerintah bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes atau Baduy dengan pemerintah nasional. Beliau diangkat oleh pemerintah daerah. Dalam adat masyarakat Baduy Jaro, pemerintah menjalankan fungsi seorang PR budaya seperti menciptakan pemahaman tentang adat istiadat suku Baduy, membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan, membangun kerjasama dengan pemerintah dan pihak luar masyarakat Baduy demi kebaikan suku Baduy itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.